sangat membuat gelisah para mahasiswa baru khususnya. Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini juga diterima oleh anggota DPR, anggota DPD, bahkan dari Kementerian Sosial. Apakah lupa mereka bahwa tujuan dari Kemendikbudristek adalah sebenarnya mencerdaskan kehidupan bangsa? Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Dunia pendidikan Indonesia belakangan ini memang santer jadi pembicaraan semua orang. Banyak hal dari soal sistem, soal kurikulum, dan yang terakhir yang menghebohkan adalah soal perkuliahan, khususnya soal UKT. Nah, uang kuliah tunggal ini memang menjadi masalah karena tiba-tiba melonjak luar biasa. Kemendikbudristek membuat aturan yang membuat biaya UKT ini melonjak gila-gilaan. Seperti misalnya yang tertera dalam laman resmi Universitas Indonesia, di mana untuk para mahasiswa yang lulus jalur mandiri periode 2024-2025 ini ada tuh draft uang pangkalnya atau uang IP-nya, iuran pengembangan institusi. Ini luar biasa, dari D3 9 juta sampai tingkat sarjana sampai 161 juta rupiah kalau tidak salah. Ratusan juta, padahal ini universitas negeri. Bagaimana dengan swastanya? Nah, UKT ini memang menjadi hal yang sangat membuat gelisah para mahasiswa baru khususnya. Sehingga banyak sekali demo di berbagai macam kampus, termasuk di Unsri, Universitas Riau. Nah, sayangnya justru rektor dari Unsri ini malah mempolisikan mahasiswanya yang berdemo soal UKT ini. Di mana di salah satu video yang dibuat oleh mahasiswa itu kan ada 4 orang mahasiswa yang membuat sebuah video parodi satir gitu yang isinya sebenarnya memprotes kebijaksanaan kampus yang seolah-olah kampus dijadikan alat proyek gitu, berjualan gitu ya. Jadi ada alma mater yang dipajang berjejer lalu dikasih harga-harga. Dan di situ ada diksi bahwa rektor menjadi broker bagi mahasiswanya. Nah, diksi soal rektor jadi broker inilah yang dipermasalahkan oleh sang rektor dan akhirnya menuntut mahasiswanya saat itu. Nah, perihal soal diksi ini, menurut saya sih sebenarnya tepat ya, karena memang sudah seharusnya rektor ini menjadi broker. Broker ini kan kalau kita lihat pengertian harfiahnya adalah perantara. Maka rektor memang seharusnya menjadi perantara bagi mahasiswa dan kampusnya. Nah, bukan hanya soal perkuliahan, tapi juga tentunya soal keuangan. Harusnya rektor ini bisa menjadi jembatan bagi para mahasiswa untuk menyelesaikan semua hal. Nah, sayangnya di era demokrasi ini, kampus yang seharusnya jadi tempat wadah pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengadu gagasan, untuk mengenal demokrasi, dan bagaimana kampus itu harusnya tidak anti kritik dan bisa menjadi tempat yang baik untuk diskusi, justru dijadikan hal yang berbau intimidasi terhadap mahasiswanya sendiri. Sayang sekali. Nah, sehubungan dengan UKT ini, para mahasiswa yang diwakili oleh Aliansi BEM seluruh Indonesia juga akhirnya bertemu dengan Komisi 10 DPR RI. Mereka mengadu soal ini. Dan Pak Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Pak Nadiem Makarim, dan kemarin memang sudah dipanggil. Cuma sayangnya, di tengah kasus yang seperti ini, soal UKT ini, justru ada komen yang menurut saya sangat tidak pantas yang dikeluarkan oleh salah satu staf dari Kemendikbudristek. Kalau tidak salah, Profesor Cici. Nah, Profesor Cici ini mengatakan bahwa kampus atau perkuliahan ini kan sebenarnya tertiary education gitu. Jadi bukan pembelajaran wajib. Jadi ya kalau untuk kuliah ini kan sebenarnya hanya diperuntukkan bagi mahasiswa SMA atau SMK atau madrasah aliyah yang sederajat ini yang ingin memperdalam satu ilmu tertentu. Jadi hukumnya tidak wajib, ya tersier lah gitu. Nah, saya rasa aneh ketika Kemendikbud berkomentar seperti ini. Apakah lupa mereka bahwa tujuan dari Kemendikbudristek adalah sebenarnya mencerdaskan kehidupan bangsa? Dari kecil kita diajarkan untuk selalu optimis, termasuk juga soal pendidikan, soal menggapai cita-cita. Sering kita dengar ada orang yang berbicara pepatah soal tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi justru Kemendikbudristek kita sendiri menyatakan bahwa ya nggak perlu belajar tinggi-tinggi lah, cukup SMA saja.
Nah, sementara kita lihat ya, seolah-olah biaya atau UKT yang tinggi luar biasa ini mencapai lebih dari 500% ini seolah tidak masalah gitu, seolah aman-aman saja buat mereka gitu. Ya memang mungkin untuk sebagian masyarakat kita ini tidak jadi masalah, tapi banyak sekali para mahasiswa yang pandai, cerdas, dan pintar ini mereka sangat kompeten dalam dunia pendidikan, tapi mereka bermasalah dengan finansial. Dan akhirnya mereka tereliminasi dengan masalah UKT ini. Nah, belum lagi kalau kita lihat seolah-olah ya, keinginan orang tua dari para mahasiswa yang ingin mengkuliahkan anaknya gitu ya, yang ingin membuat anaknya menjadi sarjana, ini dimanfaatkan oleh pihak kampus. Ya, jadi semacam proyek lah. Padahal kalau kita lihat dari tingkat kelulusan dengan tingkat ketersediaan lapangan pekerjaan ini sangat tidak berimbang. Nah, ada juga satu pernyataan yang mengatakan bahwa ya kalau kamu mahasiswa yang pintar nggak akan jadi masalah karena kan banyak program beasiswa. Nah, justru kalau kita bicara soal beasiswa ini bisa jadi masalah tersendiri karena kita sama-sama tahu bahwa beasiswa ini banyak sekali unsur nepotismenya. Apakah memang sungguh beasiswa ini memang tepat sasaran? Ya, misalnya soal KIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, kemarin ada satu wawancara dengan, kalau tidak salah, penanggung jawab pembiayaan pendidikan dari Kemendikbudristek, Pak Muni Ika. Nah, Pak Muni ini mengatakan bahwa selain mahasiswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini juga diterima oleh anggota DPR, anggota DPD, bahkan dari Kementerian Sosial. Dan kuotanya sampai 20%. Bayangkan, 20%. Kalau kita lihat ya, para anggota DPR dan anggota lembaga-lembaga yang menerima ini, saya yakin dengan gajinya, dengan insentif tunjangan yang mereka terima, pasti mereka akan mampu membiayai kuliah anaknya berapapun biayanya, berapapun besaran UKT-nya. Nah, jadi kita lihat sendiri apakah memang beasiswa ini, Kartu Indonesia Pintar ini tepat sasaran dan apakah memang sampai harus 20% dibagikan kepada mereka. Sementara banyak sekali masyarakat kita yang sangat membutuhkan. Nah, yang lebih anehnya lagi, saat ini justru malah ada kekhawatiran dari Kementerian Keuangan soal adanya 10 juta Gen Z yang menganggur, tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Yang dikhawatirkan bukan masa depannya, tapi karena mereka takut kehilangan prospek mendapatkan pajak. Karena mereka menganggur, artinya mereka tidak bisa menghasilkan dan negara kehilangan pendapatan pajak dari PPh. Nah, kita lihat bahwa yang dicari adalah pajaknya. Dan ada satu lagi sih menurut saya juga agak miss ya, bahwa kata Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang menggodok tentang education loan gitu ya, pinjaman pendidikan kepada para mahasiswa. Ini menyikapi katanya banyaknya kasus kampus yang menggunakan pinjol, pinjaman online untuk pembiayaan kuliahnya karena besarnya biaya kuliah ini. Nah, kalau kata Bu Sri Mulyani, skemanya harus tepat dan memang harus disubsidi oleh pemerintah. Ini bisa saja dilakukan. Tapi kalau kita lihat ya, yang menerapkan ini student loan ini sebenarnya kan Amerika ya. Nah, Amerika ini kalau kita lihat mereka yang mendapatkan student loan ini mereka baru bisa menyelesaikan pinjamannya ini di usia 40 sampai 50 tahun. Dengan kondisi di sana UMR-nya lebih tinggi dan di sana juga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan informal yang bisa menghasilkan, itu pun mereka bisa mencapai puluhan tahun untuk bisa menyelesaikan itu. Bagaimana dengan kita yang UMR-nya cuma segini? Sementara pemerintah nggak mungkin menaikkan UMR kita karena pastinya akan bermasalah juga dengan para pengusaha. Nah, terkait dengan itu, penciptaan lapangan kerja juga cenderung terus menurun. Kalau kita lihat 15 tahun terakhir, dari tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024 ini cenderung menurun. Di periode 2009 ke 2014, ini tingkat penyediaan lapangan pekerjaan ini mencapai 15,6 juta. Nah, sementara di periode 2014 sampai 2019 ketika masuk era Pak Jokowi, ini menurun
menjadi 8,5 juta saja. Nah, di periode selanjutnya, di 2019 sampai 2024, ini justru cuma 2 juta saja. Kita lihat betapa zaman sekarang orang begitu sulit mencari pekerjaan, termasuk untuk para sarjana fresh graduate. Nah, bagaimana mungkin mereka bisa membayar nanti pinjamannya, student loan-nya ini, kalau untuk bekerja saja susah. Nah, sekalipun misalnya mereka dapat pekerjaan dengan gaji UMR yang segini, misalnya taruhlah 5 atau 6 juta untuk fresh graduate, mereka harus membayar pajak yang 12%, lalu mereka harus membayar pinjamannya, belum lagi generasi sandwich yang mungkin punya tanggungan harus menanggung adiknya, menanggung orang tuanya. Lalu bagaimana dengan biaya hidup dan bagaimana mereka membangun masa depannya? Jadi menurut saya justru malah student loan ini menjadi masalah ganda gitu. Menjadi hal yang justru akan semakin memberatkan masa depan para Gen Z nantinya. Nah, kita bisa lihat bahwa masalah pendidikan di Indonesia ini semakin kesini semakin kompleks. Padahal kalau kita lihat juga APBN yang diberikan ini kan 20%. 20% kalau di 2024 ini berarti sekitar 665 triliun untuk biaya pendidikan. Tapi kita lihat UKT justru malah naik gila-gilaan. Nah, kalau kita bandingkan dengan zaman Soeharto, ini kan pendidikan sangat murah. Padahal APBN yang diberikan nggak sampai 5%. Kalau udah bilangnya kan inflasinya sekarang sudah sekian. Kita lihat saja harga emas sekarang berapa. Nah, lalu kemana yang 20% APBN ini? Sudah lebih 20 tahun, bahkan lebih dari 24 tahun. Kita menggunakan 20% APBN untuk biaya pendidikan. Tapi yang terjadi, pendidikan kita semakin mahal. Dan sepertinya pemerintah menerapkan hukum rimba bagi dunia pendidikan kita. Salam and open your mind.